nama Tuhan, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita percaya kita masih punya semangat yang luar biasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat kita bersekutu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
jangan batasi kuasa Tuhan bekerja untuk setiap kita. Ya Ramaya Siki Ramaya Sika Ramaya. Kami mau terus mengalami kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami mau terus mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Sika Ramaya Sika Ramaya. Sika Ramaya Siki Ramaya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti itu. Engkau yang selalu hadir bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan pengharapan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mau nikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Mari setiap jemaat kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang setia. Haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan yang berotoritas atas setiap kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya bersama berkata, amin. Haleluya. Sudah bisa percaya? Semuanya bersuka cita karena Tuhan. Amin. Coba Bapak Ibu yang di rumah, saya rindu kita semua kasih tos sama orang-orang yang ada di dekatmu, katakan Allah itu baik. Yuk, Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau angkat pujian ini lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya.
kehidupan kami. Amin. Saudara, ada satu sobat kita yang setia. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau pujian yang lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Mari bergoyang memuji Tuhan. Tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani. Siapakah dia? Namanya Yesus. Asik. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang siapakah dia? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Asik. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Amin. Rasakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu saat ini. Mari setiap jemaat saatnya kita memberikan hati, membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita.
akan ambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. 2 Petrus 3 ayat 18, demikianlah firman Allah. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Sebagai tema firman Allah pada pagi hari ini, bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kehidupan jasmani kita bertumbuh, tetapi kehidupan rohani kita tidak bertumbuh, maka itu tidak seimbang. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah hidup yang seimbang, baik jasmani, demikian juga rohani, sama-sama bertumbuh, sama-sama lebih baik. Kalau jasmani kita bertumbuh, rohani kita juga mestinya harus bertumbuh. Tuhan ingin supaya setiap orang setelah percaya kepada Tuhan, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak hanya percaya begitu saja, tetapi Tuhan mau bertumbuh di dalam karakternya, bertumbuh di dalam segala hal. Supaya apa? Supaya bisa melihat, menikmati segala apa yang Tuhan sediakan di dalam firman-Nya. Kerinduan Tuhan ketika kita berada di dalam firman-Nya, maka kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Bertumbuh di dalam Kristus berarti hidup dalam komitmen kepada Allah. Kalau kita ingin bertumbuh di dalam Kristus, itu berarti kita harus memiliki komitmen yang kuat kepada Allah. Komitmen apa yang kita mau kerjakan? Apa komitmen kita kepada Tuhan? Amsal 3 ayat 5, firman Allah berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tidak sedikit orang bersandar kepada kekuatannya, bersandar kepada kemampuan inteleknya, bersandar kepada kekuatannya, bersandar kepada pengetahuan yang dia miliki. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang frustrasi. Karena apa? Karena bersandar kepada kekuatan manusia. Padahal manusia itu juga punya kelemahan. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan kita tidak punya kelemahan. Dia mampu menopang kita, menjaga kita, melindungi kita, dan Dia menjamin kita. Itu sebabnya Dia berkata, percayalah kepadaku dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengakui Tuhan dalam segala hal, dalam segala usaha pekerjaan, dalam segala cita-cita pergumulan kita, kita harus mengakui Tuhan dalam segala hal, dalam segala apapun yang kita kerjakan. Mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mulailah berkomitmen. Komitmen hidup dalam doa, membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti Musa, tanpa membangun hubungan dengan Tuhan, dia tidak bisa memimpin bangsa yang begitu besar keluar dari tanah Mesir. Tetapi dia bergantung kepada Tuhan, berkomitmen selalu membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Dalam Keluaran 33 ayat 11 dikatakan di sana, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Wow, sungguh luar biasa. Seperti kita berbincang-bincang kepada teman kita.
Dan kalau kita berbicara, bercerita kepada teman kita, belum tentu teman kita, keluarga kita, orang yang berhadapan dengan kita, yang kita curhat terhadap dia, belum tentu kita mendapatkan kekuatan atau jalan keluar, malah jalan buntu. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati, seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan, maka Tuhan yang mempunyai kuasa itu akan mengalirkan kekuatannya kepada kita. Letak kekuatan orang percaya adalah di dalam doa. Itu sebabnya ada satu lagu yang sangat meneguhkan keyakinan kita. Dengan berdoa ku hadapi semuanya, dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tahan kita berdoa. Kalau kita ingin kuat di dalam rohani, kalau kita ingin kuat menghadapi segala sesuatu, kalau kita ingin kuat menghadapi masa-masa sulit hari ini, mari kita harus berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Musa adalah teladan bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati, berhadapan muka. Sungguh luar biasa. Bertumbuh di dalam Kristus adalah membangun hubungan di dalam doa. Kemudian bertumbuh di dalam Kristus adalah membangun hidup di dalam pengajaran, yaitu pengajaran Kristus yang tertuang di dalam Alkitab. Ini selalu saya tekankan. Mari baca Alkitab. Baca Alkitab, doa tiap hari. Baca Alkitab kalau engkau mau bertumbuh. Kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, baca kitab suci. Kita memiliki kitab yang luar biasa, Alkitab yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan sendiri, menjadi pedoman di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Berkomitmen hidup dalam pengajaran, tinggal tetap dalam pengajaran Kristus yang tertuang di dalam firman Allah, yaitu Alkitab. Komitmen apa lagi yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan supaya kita bertumbuh? Komitmen dalam beribadah. Saya sangat senang firman Allah yang ada dalam Yosua 24 ayat 15. Dikatakan di sana, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, bukan kepada ilah lain. Dikatakan kalau engkau, kalau Anda, kalau ada orang-orang lain yang tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, maka aku dan seisi rumah, dikatakan oleh Yosua, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara. Kesempatan yang sangat luar biasa Tuhan izinkan. Gereja dipindah ke rumah masing-masing. Maka jadikanlah rumahmu menjadi mesbah doa. Aku dan seisi rumahku, aku dan semua keluarga yang ada di dalam rumahmu, kami akan membangun mesbah kepada Tuhan. Mari berkomitmen dalam beribadah. Nikmati ibadah yang Tuhan izinkan hari ini di rumah. Jangan bermain-main. Fokus kepada Tuhan. Berikan kekuatan, semangat, kegairahan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Beri yang terbaik dari apa yang kau miliki, yaitu hidupmu sendiri. Persembahkan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Niscaya kau akan melihat bahwa Allah tidak akan berdiam diri. Allah akan mencurahkan berkat yang luar biasa bagimu. Bertumbuh di dalam Kristus
tidak sekedar percaya, tidak sekedar menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi membangun hidup di dalam doa, membangun hidup di dalam pengajaran firman Allah, sampai firman Allah itu ada di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Merenungkan firman Allah siang dan malam, karena itulah satu-satunya yang bisa menolong kita dalam menjalani kehidupan hari demi hari, waktu demi waktu. Ketika kita mau memanage waktu kita, maka firman Allah menuntut kita bagaimana cara untuk menggunakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Pergunakanlah waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan kesempatan yang sedang Tuhan berikan kepada hari ini. Sebab ini adalah kesempatan yang baik untuk kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, kepada Tuhan, kepada sesama kita. Berbuat baik adalah salah satu buah roh yang Tuhan inginkan kita lakukan. Itu yang pertama. Orang yang mau bertumbuh adalah orang yang mau berkomitmen kepada Allah. Komitmen apa? Komitmen hidup dalam doa, komitmen hidup dalam pengajaran yang bersih, yang suci, yang kudus, yang murni. Karena ada banyak ajaran-ajaran yang palsu, tetapi kita percaya firman Allah adalah firman yang murni, dan itu kita gali, itu kita renungkan, itu kita pelajari. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang direncanakannya berhasil. Apa yang saudara rencanakan hari-hari ini, jika kita landaskan itu di dalam kebenaran firman Allah, niscaya itu pasti berhasil. Yang kedua, kalau kita ingin bertumbuh di dalam Kristus, kita ingin bertumbuh di dalam rohani kita, maka hiduplah tetap di dalam Kristus. Hiduplah tetap di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6, Kolose 2 ayat 6 saya akan membacakan bagi saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Garis bawahi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia, apa artinya? Artinya adalah tidak berubah, tetap di dalam Kristus, tidak berubah, tidak goyah, tetapi konsisten. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Tetapi tidak semua kita baca. Dikatakan di sana, jika kita tinggal di dalam Dia seperti ranting melekat dengan batang, maka ada jaminan sumber kuasa, kekuatan yang selalu tersedia untuk menjalani hidup sesulit apapun. Ada kuasa, ada kekuatan, ada semangat dalam menjalani kehidupan. Kehidupan sesulit apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tidak akan kita merasa bingung, tidak akan kita merasa ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Ada kekuatan yang dari Tuhan, karena kita selalu melekat dengan Dia. Tinggal di dalam Dia bukan sekedar perasaan yang kita rasakan, tapi berdasarkan kebenaran firman Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 6 dikatakan,
Yohanes 15 ayat 5 dan 6 saya akan bacakan bagi saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Artinya tidak ada gunanya lagi kalau ranting itu tidak melekat pada pohonnya, pada batangnya. Dan itu diumpamakan hubungan kita dengan Kristus. Kalau kita tidak melekat dengan Kristus, kalau kita tidak punya hubungan lagi dengan Kristus, maka kita dibuang, tidak berguna. Orang yang di luar Kristus dikatakan oleh firman-Nya tidak berguna. Dengan demikian, orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan membuat dirinya tetap hidup, tetap kuat, dan siap mengalami proses pertumbuhan. Dengan sebuah proses yang kita jalani, akhirnya kita semakin berakar ke dalam, semakin dibangun ke atas, bertambah teguh dan melimpah dengan ucapan syukur karena menerima anugerah Allah yang luar biasa. Saudara, anugerah Allah sungguh luar biasa bagi kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Di atas kayu salib Dia sudah bayar lunas dosa kita. Di atas kayu salib Dia sudah mematahkan kuasa si jahat. Di atas kayu salib Dia menanggung segala sakit penyakit kita. Di atas kayu salib Dia menanggung kutuk kita, dan kita menerima berkat anugerah yang perlu kita syukuri kepada Tuhan. Perlu kita ingat, perlu kita renungkan supaya kita tidak lepas dari kehidupan Kristus. Orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, orang yang tetap melekat di dalam Tuhan, membuat hidupnya, membuat dirinya tetap hidup dan tetap kuat di dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan perjuangan, pergolakan, masalah kehidupan. Orang yang bertumbuh dalam Kristus, orang yang bertumbuh adalah orang yang selalu mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Saya sangat diberkati ketika membaca Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hikmat akan ditambahkan, kekuatan akan ditambahkan. Apa yang kita butuhkan hari ini, itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Tapi dengan syarat, cari dahulu kerajaan Allah. Apakah isi kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah tentang kebenaran, tentang damai sejahtera. Maka jika ada orang yang selalu ingin merusak keadaan, menghancurkan kedamaian, itu bukan datang dari Tuhan. Kita sebagai umat percaya, kita harus membawa, dan diri kita harus menjadi pendamai seperti Kristus sebagai sumber damai bagi kita. Maka isi kerajaan Allah itu adalah tentang kebenaran dan damai sejahtera, dan itu yang harus kita bawa kepada dunia ini, sehingga kehadiran kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga yang belum percaya kepada Dia. Cari kerajaan Allah, cari kebenaran firman Allah, cari tentang apa yang Tuhan miliki, karakter yang Tuhan miliki. Dia punya belas kasihan. Mari kita juga berbelas kasihan. Di hari-hari ini kita dibutuhkan untuk berbelas kasihan, tidak memikirkan diri kita sendiri.
Tuhan dengan segenap hati. Dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan tidak sekedar mengasihi biasa, tetapi dengan kekuatan hati, jiwa, segenap akal budi, dan apa yang kita miliki. Kita mengasihi Tuhan. Itu kalau orang yang ingin bertumbuh. Dan orang yang bertumbuh adalah orang yang percaya bahwa hidup dan mati di tangan Tuhan. Dalam Roma pasal 14 ayat 8, Roma 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati adalah milik Tuhan. Baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Itulah orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, percaya bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kemudian taat kepada Tuhan, agar supaya apa? Agar tidak kerdil di dalam pertumbuhan iman, tetapi tetap dikatakan tadi bertumbuh ke atas, bertumbuh berakar ke bawah. Dan juga luar biasanya ketika kita taat kepada firman Allah, tidak ada kutuk dalam kehidupan kita. Kutuk sudah ditanggung oleh Kristus. Dengan ketaatan kita kepada Kristus, maka kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk yang ada tidak akan mempan lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah menggantikan dengan berkat yang luar biasa, yaitu berkat Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Allah ini. Mari kita menikmati setiap kebenaran firman Allah yang kita dengarkan. Bertumbuh di dalam Kristus melalui hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, pengajaran Alkitab, dan disiplin dalam beribadah. Tetap di dalam Kristus, jangan pernah goyah, jangan pernah berpaling dari Kristus, tetapi tetaplah bertumbuh di dalam Dia. Saya yakin saudara akan menerima anugerah yang terbesar dari Tuhan. Minggu ini mari kita berkomitmen untuk tetap bertumbuh di dalam Dia. Kiranya firman Allah menolong kita, dan kiranya firman Allah ini menjadi rema yang baik untuk kita nikmati pagi hari ini. Saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengajar kami agar kami terus bertumbuh di dalam Kristus lewat membangun hubungan kami kepada Tuhan, berkomitmen di dalam doa setiap hari, di dalam pengajaran firman Allah. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang palsu yang membuat iman kami Tuhan lemah. Tetapi kami mau belajar firman-Mu setiap hari, membaca, merenungkan siang dan malam. Ketika kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, itulah yang membuat kami beruntung. Itulah yang menguatkan hidup kami. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, pasti berhasil. Engkau juga mengajari kami supaya kami bertumbuh di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami seperti Yosua. Ketika ada banyak orang lain yang bermain-main dalam ibadah, ketika banyak orang lain yang tidak konsisten ibadah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan
dan memberikan yang terbaik hidup kami, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan menerima setiap ibadah yang dilakukan oleh seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan menerima doa yang dipanjatkan oleh seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Engkau juga mengajar kami supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau, seperti ranting tetap melekat dengan pohon, dengan batu. Demikianlah Tuhan, hidup kami tetap melekat dengan Engkau, tetap ada di dalam Engkau, tidak tergoyahkan, tetap teguh di dalam Engkau, tetap berdiri di dalam Engkau, kokoh dan konsisten ya Tuhan di dalam Engkau. Karena di luar Engkau kami binasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Tuhan, ketika lepas ranting itu dari pohonnya, maka akan dibakar. Kami ingin terus ada di dalam Engkau. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati kita, dan sebentar kita akan doa syafaat sejenak. Saya berharap saudara boleh berdoa bersama-sama untuk bangsa ini, untuk keluarga kita, dan untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau terus-menerus memberkati bangsa kami yang sedang menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau memberkati pemimpin negara kami, Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf ya Tuhan, beserta para menterinya yang luar biasa, memiliki sinergi yang sama untuk membangun bangsa ini. Mereka hanya memikirkan kepentingan bangsa, bahkan mereka berkorban Tuhan dengan segala upaya mereka, korban keluarga, kesehatan mereka. Oleh itu kami berdoa kiranya Engkau meneguhkan dan menguatkan Bapa seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di pusat maupun di daerah. Lindungi dan teguhkanlah Tuhan, kuatkanlah Tuhan mereka, hikmat-Mu turun atas mereka ya Bapa. Berikanlah roh kerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan masalah yang sedang Tuhan Yesus terjadi di bangsa kami, khususnya wabah virus corona COVID-19 ini Tuhan. Kami sungguh yakin Bapa, ini semua atas izin Tuhan, supaya kami semakin bergantung kepada-Mu, supaya kami tetap melekat dengan Engkau, mencari Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami Tuhan percaya Engkau memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami yang di daerah juga. Sehari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah Bapa. Anugerah Allah Bapa yang senantiasa menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah saat menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini. Selama berdiam diri di rumah, engkau akan menerima ketenangan dan kecukupan, bahkan kelimpahan. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Allah Bapa dan cinta kasih sayang Tuhan Yesus serta pertolongan Roh Kudus-Nya menyertai saya dan saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan memberkati.